Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini hanya dengan izin dan ridha Allah lah semata kita dapat kembali bertemu dalam rangka melaksanakan ibadah yang sangat mulia dan yang sangat besar pahalanya, yaitu ibadah salat Jumat yang rutin kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini. Semoga semua rangkaian ibadah kita pada hari ini hingga malam nanti diterima dan dicatat sebagai amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam yang tercinta, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak di akhirat nanti tergolong sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, sebagaimana biasanya mengawali khutbah Jumat singkat ini, bagi berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada segenap kaum muslimin untuk melaksanakan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan senantiasa istiqomah melaksanakan semua perintah-perintahnya dan istiqomah pula dalam menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, pada pekan ini kita telah memasuki pekan pertama dari bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, di mana pada bulan yang agung ini, tepatnya bertanggal 10 Zulhijjah nanti, kita akan bersama-sama merayakan hari besar umat Islam, yaitu melaksanakan Idul Adha, baik di tempat kita ini maupun di tempat-tempat lainnya yang memungkinkan. Tentu momentum ini menghadirkan luapan kebahagiaan dan kegembiraan yang menyeluruh di jiwa kita.
kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak terasa kita kembali dipertemukan dengan satu perayaan yang besar dan agung. Kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Idul Adha kita berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemberian hewan kurban, baik dalam bentuk kambing, sapi, bahkan unta di tempat lainnya seperti di kawasan Timur Tengah sana. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha yang kemudian dirangkai dengan perintah penyembelihan hewan kurban ini dapat kita jumpai secara jelas di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Muzal ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika warham inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu ialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dan ibadah kurban itu sebagai tanda kesyukuran sekaligus bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita, mulai dari nikmat sehat walafiat hingga nikmat harta benda. Ini adalah wujud bahwa kita mengakui dan menyadari sepenuhnya semua yang ada pada diri kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun nikmat tersebut senantiasa datang setiap saat, setiap detik, bahkan terus bercurah dari sejak kita lahir hingga usia kita saat ini tanpa pernah berhenti. Nikmat ini hanya akan bisa dirasakan dan diresapi oleh mereka-mereka yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatnya dan saking besarnya anugerah yang tercurah kepada kita, maka mari kita rasa bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nyata, yaitu pertama melalui ibadah sholat hablum minallah. Yang kedua kita lanjutkan dalam bentuk pengorbanan sosial hablum minannas melalui ibadah kurban bagi yang mampu. Bagi mereka yang memiliki kelapangan rezeki tentunya hendaknya mensyukuri nikmat tersebut dengan memotong hewan kurban secara syariat. Jatah kurban untuk seekor kambing adalah untuk satu orang, sedangkan seekor sapi atau unta jatahnya adalah untuk 7 orang. Alangkah bahagianya di antara kita yang pada tahun ini mampu berkurban dengan hewan ternak terbaik yang kita cintai dan kita sayangi. Mudah-mudahan bagi kita yang saudara-saudara kita mampu berkurban pada tahun ini, didoakan semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang belum mampu berkurban, kita doakan semoga Allah senantiasa lapangkan rezekinya sehingga bisa atau mampu berkurban di tahun ini ataupun tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun seandainya kita benar-benar belum mampu berkorban dengan hewan tersebut, maka minimal kita ikut berkorban dengan apapun yang kita miliki hari ini. Kita bisa berkorban dalam bentuk tenaga kita, kita bisa berkorban dengan bentuk pikiran kita, atau sedekah lainnya sesuai dengan batas-batas kemampuan yang kita miliki untuk mensukseskan syiar ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Satu hal yang harus kita tanamkan di dalam dada kita adalah bahwa apapun bentuk pengorbanan yang kita berikan, ia harus didasari atas asas iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa artinya hewan kurban yang besar? Apa artinya tumpukan daging yang banyak kalau tidak didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanpa takwaan, tanpa keikhlasan, semua itu tidak akan berguna dan tidak akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu lahumha wa la dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang mencapai keridhaannya adalah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan beberapa hari lagi ke depan, sebelum hari raya Idul Adha kita laksanakan, mari kita sama-sama mempersiapkan diri. Bagi yang memiliki kelebihan rezeki pada tahun ini, mari persiapkan hewan kurbannya. Serahkanlah kepada panitia kurban yang ada di masjid ini, mushola atau lembaga yang terpercaya di sekitar kita. Lalu kita mohon diwakilkan untuk disembelih hewan kurban tersebut. Mari kita berdoa bersama-sama hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kurban kita pada tahun ini. Dan bagi siapapun di antara kita yang belum mampu atau belum dapat berkurban pada tahun ini karena keterbatasan rezeki dunia, mari kita pasang niat yang kuat di dalam hati. Mudah-mudahan tahun depan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluangkan rezeki dan mengizinkan kita untuk dapat ikut berkurban, baik dengan kurban kambing ataupun sapi tentunya. Hadirin sekalian Jumat berbahagia. Demikianlah 10 khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita jadikan sebagai bahan acuan untuk persiapkan diri menyambut kedatangan hari raya Idul Adha pada tahun ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatul hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبح القدس فقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون
المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كبير الرحمات إنك على كل شيء قدير. لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن